Teknologi hadir untuk mempermudah pekerjaan manusia, tapi sayangnya tidak semua teknologi hadir dengan harga yang terjangkau. Karena harga yang tidak terjangkau tersebut mendorong manusia untuk kreatif menciptakan alat secara mandiri demi mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk menggunakan teknologi yang berharga mahal. Dan berikut 5 teknologi buatan rumahan yang menakjubkan. Helikopter buatan. Li Haoseng berumur 52 tahun, seorang petani yang berasal dari Guangzhou, Miluo, Cina, berhasil menciptakan sebuah helikopter buatan. Dia membuat helikopter 2 baling tersebut terhitung sejak 1 tahun menggunakan bahan-bahan dari suku cadang motor bekas. Karena serba terbatas, rangka helikopter juga dibuat sesederhana mungkin dari bahan yang sudah tersedia. Misalkan bagian rangka utama menggunakan besi dan pipa stainless, sementara masing-masing baling helikopter menggunakan plat baja. Saat melakukan percobaan terbang, Li mengklaim bahwa dia sanggup mengendalikan helikopter buatan tersebut dan berhasil terbang setinggi 40 cm di atas tanah. Kerja keras dan kemauan gigih Li ini tentu tidak mudah. Li berkali-kali dicemooh oleh tetangganya. Mereka pun mencoba mematahkan semangat Li dengan berkata bahwa helikopter itu tidak akan pernah berhasil terbang. Namun tekad Li sudah sangat bulat. Dia ingin membuktikan bahwa ia bisa mewujudkan impiannya itu. Saat itu, ia pun langsung memulai proyek tersebut. Mula-mula dia memastikan kalau dia memiliki mesin yang bisa digunakan untuk menggerakkan rotor. Dipilihlah satu unit mesin yang biasa digunakan untuk membajak sawah. Kemudian dia juga menggunakan stang sepeda motor untuk mengendalikan helikopter itu. Stang ini dilengkapi juga dengan speedometer yang biasa kita lihat di sepeda motor. Hasilnya helikopter ini sanggup terbang dengan ketinggian 40 cm dari tanah. Helikopter Jember. Mempunyai impian sejak kecil menerbangkan sebuah helikopter, membuat seorang pria Parubaya di Kecamatan Gumuk Mas, Jember, Jawa Timur menciptakan helikopter dengan tangannya sendiri. Uniknya, helikopter ini berbahan dasar barang-barang bekas kendaraan bermotor yang tidak terpakai. Helikopter ini dibuat di sudut stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU Desa Bagorejo, Kecamatan Gumuk Mas yang dibuat oleh Setio Hadi Sunarto berumur 52 tahun. Dan lokasi pembuatan helikopter homemade-nya pun mendadak jadi ramai. Setio Hadi yang juga pemimpin SPBU itu mempunyai ide membuat sebuah helikopter dari barang-barang bekas. Dibantu oleh beberapa asistennya, Hadi mulai mengerjakan helikopter tersebut. Bahan-bahan yang digunakan cukup murah karena terdiri dari besi bekas, roda hingga baling-baling bekas. Helikopter yang diberi nama Benata 127 ini bermotor 2 mesin kendaraan penggerak baling-baling besar ditopang mesin berkapasitas 150 cc, sedangkan baling-baling kecil ditopang oleh mesin 80 cc. Menurut Setio Hadi Sunarto, kreator helikopter dari barang bekas, meski dirinya tidak mempunyai keahlian di bidang aeromodeling, namun dia yakin helikopter buatannya selesai dengan baik. Dalam pembuatan helikopter barang bekas itu, Setia mengaku hanya merogoh kocek sebesar 8 juta rupiah saja. Jika pembuatan helikopter itu sukses dan dapat diterbangkan, ke depan bapak 3 anak tersebut akan membuat pesawat kecil dari barang-barang bekas juga. Jet ski Semarang. Bentuknya memang belum sebagus jet ski yang ada di pasaran. Tampilannya sangat sederhana, tapi soal kualitas, jet ski buatan Joni Nurcahyo juga tidak kalah kencangnya. Di tengah banjir dan wilayah perairan seperti Indonesia, Joni tiba-tiba mempunyai ide untuk membuat jet ski. Dia ingin jet ski buatannya bisa dipakai alat transportasi termasuk di ibu kota Jakarta. Joni mengatakan kepada awak media, dia melihat Jakarta saat banjir banyak orang menggunakan perahu karet. Kenapa tidak menggunakan jet ski buatan saya? Ini bisa menjadi sebuah alternatif. Jika dilihat dari tampilannya, jet ski buatan Joni terlihat belum sempurna. Memang itu baru prototipe, nanti akan disempurnakan lagi agar lebih bagus dan enak dipakai, ujar lulusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang ini. Mesinnya juga baru menggunakan mesin kecil yang biasa dipakai untuk memarut kelapa, hanya setengah PK, dan bahan bakarnya juga gas. Nantinya mesin akan dipercanggih menggunakan bahan bakar minyak seperti bensin agar lebih bertenaga katanya. Dia membuat ini bersama rekan-rekannya di bengkel. Rencananya Joni bersama rekan-rekannya akan membuat pariwisata naik jet ski buatannya di Kanal Banjir Barat Semarang. Joni juga mengatakan ini bisa menjadi alternatif transportasi di perairan seperti kendaraan metik.
Johnny memperkirakan harga satu jet ski buatannya setelah dimodifikasi lebih canggih sekitar 10 juta rupiah. Kalau yang sekarang belum sempurna, nanti akan kita baguskan lagi. Yang ada di gambar hanya prototipe, bandingkan kalau membeli jet ski beneran, harganya bisa mencapai 100 juta rupiah, ungkap Johnny. Roller coaster buatan. Pada tahun 2014, seorang pasangan suami istri menghabiskan uangnya untuk membangun wahana roller coaster khusus untuk anaknya yang masih kecil. Mereka pun menyulap halaman belakang rumahnya menjadi tempat bermain putranya, John dan Natasha Kane dari Lancaster, Ohio, Amerika Serikat, berupaya untuk membangun Disneyland kecil di rumahnya dengan cara merakit wahana roller coaster. Jalur kereta dari wahana rakitannya mencapai 3,6 meter. Pasangan Kane yang bekerja di sebuah showroom mobil merakit wahana tersebut dengan menggunakan kayu, pipa, dan beton. Roller coaster itu dibangun khusus untuk putrinya Olivia dan putranya Samuel. Olivia dan Samuel pun terlihat sangat bergembira saat menaiki wahana buatan orang tuanya. Pasangan itu membangun roller coaster selama 3 pekan dengan harga 700 US dollar atau sekitar 9,8 juta rupiah. Dalam wawancaranya dengan ABC News, Kane mengatakan bahwa putra dan putrinya sangat menyukai roller coaster. Dia mengatakan, putri saya masih berusia 3 tahun ketika saya membangun roller coaster itu dan dia sangat menyukainya. Pada awalnya Kane sempat ragu-ragu dengan mainan ini, tapi dia tidak takut, ujar Natasha Kane. Saat itu Olivia sudah berusia 6 tahun dan bobot gadis itu sudah terlalu berat. Sulit bagi roller coaster buatan ayahnya untuk menanjak sewaktu mengangkut Olivia. Pasangan Kane juga berniat untuk membangun wahana lain, tapi khusus untuk anak-anaknya saja. Pesawat kayu Jubair. Menatap langit sebentar, lalu kembali melanjutkan obrolan. Jubair Umar Jaya mengaku sangat mencintai langit Indonesia, karena langit itu memberinya banyak hal, termasuk membuatnya tertantang terus berinovasi dengan merekayasa pesawat buatan sendiri di bengkel rumahnya. Di dunia perakitan pesawat Suayasa, nama Jubair tidak terdengar baru. Bahkan dia sesumbar dan mengukuhkan dirinya sendiri sebagai perekayasa pesawat pertama jenis buatan tangan itu di tanah air. Bahkan pesawat yang bernama Suayasa pertamanya telah menjadi barang antik dan dijadikan sebagai salah satu koleksi museum transportasi di Taman Mini Indonesia. Pesawat Suayasa buatannya itu terbukti mampu terbang bolak-balik antara Jakarta dan Denpasar tanpa halangan. Ada yang bilang pesawat Suayasa pertama di Indonesia dibuat pada zaman Belanda, tapi hal itu dibantah oleh Jubair karena pesawat itu dibuat di hanggar dan sebelum terbang sudah dibom oleh Belanda. Oleh sebab itu dia mengklaim pesawat Suayasa pertama adalah buatannya. Jubair mengatakan, pesawat saya hasil rakitan dan sentuhan tangan manusia dan terdokumentasikan dengan jelas. Bandingkan dengan pesawat Suayasa yang katanya pertama ada pada masa agresi. Itu dibuat di hanggar sebelum diterbangkan sudah dibom Belanda. Pesawat buah tangan pertama Jubair dibuat pada tahun 1981. Pesawat itu dirakit menggunakan tangan dengan bahan dasar kayu serta fiber. Master cetak biru dibelinya langsung dari majalah Dirgantara dari Amerika Serikat. Butuh kurang lebih 10 tahun untuk bisa merancangnya. Dalam pembuatannya, ada 3 komponen terpenting dalam pesawat, rangka, sayap, dan instrumen elektronik di dalam ruang penerbangan, ujarnya. Saban hari 5 jam dibutuhkan untuk mengerjakan pesawat bersama 3 asistennya. Buat si pemesan, kata Jubair, harus berperan aktif ikut mengetahui seluk-beluk perakitan pesawat sejak pertama. Pembuatannya bisa memakan waktu 3 bulan dan paling lama sampai 4 tahun. Si perakit atau pemilik mempunyai tanggung jawab penuh atas keselamatannya sendiri. Seharusnya seperti itu katanya. Apalagi selama ini aturan otoritas penerbangan terkait pesawat Suayasa belum baku. Buat fulus mengembangkan pesawat Suayasa bisa menghabiskan dari puluhan sampai miliaran rupiah. Semua tergantung modifikasi keinginan si pemilik. Namun demikian, pemesan pesawat jenis ini tidak sedikit. Buktinya, banyak kalangan telah memesan pesawat dari bengkel sederhana ini. Hobi tidak bisa diukur dengan nominal, ujarnya. Namun Jubair tidak memberikan detail harga pesawatnya secara gamblang. Namun demikian, proyek Jubair masih tetap berlanjut sampai sekarang. Salah satunya masuk sebagai anggota tim peneliti dari IPB Bogor tentang penggunaan kayu Indonesia sebagai rangka pesawat terbang periode 1992 sampai dengan 1997, pimpinan Profesor Sujono Surjokusumo.